Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafali Pranana dan di kelas 11 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang 20 perintah dasar dari Linux. Tapi sebelum ke videonya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Saya membuat video prakteknya terlebih dahulu. Jadi di sini saya menjelaskannya bisa dibilang mungkin agak tidak sesuai dengan ada di video ya, karena bisa dibilang di video agak cepat saya mengerjakannya. Jadi kita langsung saja ke videonya. Oke, yang pertama-tama ya, di perintah Linux ini ada date. Date ini bisa dibilang digunakan untuk menampilkan tanggal dan waktu pada sistem saat ini. Bisa juga digunakan untuk mengatur tanggal dan waktu. Nah, dan untuk yang kedua yaitu ping. Ping ini digunakan untuk mengetes koneksi jaringan dengan mengirim paket ICMP ke host tujuan seperti google.com dan mengatur respon waktu atau latensi, berguna untuk melihat apakah perangkat lain bisa dijangkau dan seberapa cepat. Dan yang ketiga, mkdir, singkatan dari Make Directory. Perintah ini digunakan untuk membuat folder baru di sistem. Seperti yang di video ya, saya menggunakannya pakai nama saya sendiri ya, Dapa. Oke, kita lanjut. Kita lanjut yang keempat, yaitu ls ya. Ls ini digunakan untuk melihat isi directory, baik file maupun folder. Saya sudah ngisi ya di video ini, mengisi nama saya sendiri, filenya itu Dapa. Kita lanjut ke CD ya. CD itu singkatan directory, dipakai untuk berpindah directory. Oke, kita ke 6 yaitu nano. Nano itu teks berbasis terminal yang digunakan cocok untuk membuat atau mengedit file konfigurasi atau teks biasa langsung di CLI. Seperti yang di video, saya membuatnya namahan, mengeditnya. Sudah saya simpan ya. Oke, kita lanjut yang ketujuh ya, yaitu chat. Chat itu singkatan dari concatenate, biasa digunakan untuk melihat isi file teks atau menggabungkan beberapa file jadi satu. Nah, kalau yang di video ya, kita melihat isi teksnya, file teksnya itu Hardy, masih sendiri. Lanjut ke echo. Echo itu menampilkan teks di terminal atau menuliskan isi ke file, sering digunakan dalam script shell. Nah ya, seperti itu. Seperti echo ala dunia dan lain-lain ya. Jika kalian lihat saja di video saya yang mempraktikkan ini, saya hanya bisa menjelaskan di sini ya. Apa saja sih yang saya praktekkan yang ada di video. Oke, kita lanjut yang ke-9 yaitu RM negatif R. Itu menghapus folder dan seluruh isi di dalamnya secara rekursif, termasuk subfolder dan file. Pastikan sebelum menggunakan ini, file yang dihapus tidak akan masuk release bin. Jadi harus dipastikan ya. Takutnya kalian mencari lagi sudah tidak ada di release bin. Oke, kita bakal lanjut ke sebentar ya. Nah, sambil lihat videonya aja dulu ya di sebelah saya ini. Biar kalian kita pantau oleh melihat apa yang saya kerjain. Oke, kita masuk ke sudo plus apt ya. Perintah ini adalah bagian dari manajemen paket Debian atau Ubuntu. Dengan sudo, kamu menjalankan perintah sebagai super user atau sebagai admin di dalamnya. Nah, biasanya memperbarui daftar paket. Ya, bisa diperbarui di dalamnya lah ya.
seperti yang kalian lihat di videonya ya. Oke, kita lanjut ke Vim 11. Vim itu mencari file atau direktori berdasarkan nama, ukuran, tanggal, dan lain-lain. Seperti yang ada di video itu, saya mencari nama saya sendiri yang ada di file itu yang saya buat sudah, dan ketemu nama saya sendiri. Seperti itu. Terus kita lanjut ke nomor 12, yaitu PWD, singkatan dari Print Working Directory, yaitu perintah untuk menampilkan lokasi direktori saat ini. Bisa dibilang mencari file. Oke, terus sabar. Kita lanjut ke Minha, singkatan dari Dix UASG, digunakan untuk melihat ukuran file dan folder. Opsi Minha ini sama dengan human readable dalam KB, MB, dan GB. Kalian lihat di sini ya, di situ saya sudah sempat cari, dikarenakan tidak ada filenya yang bisa dilihat ya sesuai ukurannya, jadi tulisannya no, bisa dibilang tidak ada. Jadinya ya, karena saya tidak menambahkan file dalamnya, jadi tidak kelihatan berapa ukurannya. Oke. Ya, sambil menunggu dia jalan ya, lihat-lihat dulu cara kerjanya. Nah, di situ duhanya saya tambahkan file, kelihatan tuh guys, jadinya ada sekitar 4.0k. Nah, bisa dibilang itu ukuran filenya ya. Di situ saya nambahin di video ada tertera ya. Terus sebar kita sedikit percepat ya, karena biar durasinya tidak lama ya. Kita lanjut, oke, ke RMRF. Nah, RMRF ini gabungan dari 14 min-rf, yaitu gabungan dua opsi penting. Min-r itu sama dengan recursive atau hapus isi folder, dan min-f itu force, bisa dibilang tanpa konfirmasi. Digunakan untuk menghapus direktori beserta isinya secara paksa. Nah, sangat berbahaya jika digunakan sembarangan, bisa menghancurkan sistem yang di dalamnya. Hati-hati kalian ingin menggunakan RMRF. Hati-hati. Betul di video ya, saya menggunakan RMRF itu file amba ya, menghapus secara paksa. Oke, kita percepat dahulu. Oke, kita lanjut yang ke-15 ya, yaitu CP-min-rf. CP-min-rf ini digunakan untuk menyalin folder secara rekursif dan memaksa overwrite file jika sudah ada. Kalian bisa lihat contohnya ya, yang ada di video yang sudah saya buat. Saya cuma di sini menjelaskan aja ya. Kembali lagi, saya di sini cuma menjelaskan aja terkait apa yang sudah saya buat. Terus kita percepat lagi.
Bentar ya, kita percepat dahulu. Nah, di sini ada CP. CP ini digunakan untuk menyalin file atau direktori. Seperti file saya itu ada DAPA dan AMBA, yaitu disalin seperti itu. Terus kita ke sebentar ya. Percepat lagi saja. Kita ke kill. Kill itu digunakan untuk menghentikan proses berdasarkan ID proses atau PD. PD bisa didapat dari perintah PS atau top. Tapi di sini saya mencobanya yaitu no arguments, berarti tidak ada ya. Tidak apa-apa. Kita lanjut saja dulu ke chmod yang ke-18 ya. Chmod itu singkat dari change mode, digunakan untuk mengatur izin akses file dan folder, write sama execute. Di istilahnya ya hak mengatur izin akses ke file DAPA ya, seperti yang di video saja ya, dilihat. Terus ada count singkatan dari change ownership, digunakan untuk mengubah pemilik file atau folder. Seperti yang di video ya, saya mengubah kepemilikan, yaitu DAPA ya. Terus kita clear ya. Dan yang terakhir yaitu clear tadi. Clear itu bisa dibilang ya membersihkan layar terminal ya, seolah-olah menjadi kosong seperti yang di video. Yang benar-benar dihapus semuanya ya. Ya, mungkin itu saja lah ya yang bisa saya jelaskan di sini. Mohon maaf misalkan penjelasannya mungkin kurang detail lah. Jadi saya menjelaskan bisa dibilang ya secara intinya saja. Jadi ya sisanya mungkin bisa belajar atau tidak untuk kalian sendiri. Jadi ya mungkin sekian saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.